Badai besar sepertinya telah terbentuk di hati Xiao Yan saat dia mengamati wajah cantik yang masih agak akrab ini. Dia tidak pernah menyangka apa yang disebut pemimpin sekte dari sekte racun ini sebenarnya akan menjadi teman pertama dari jenis kelamin lain yang dia miliki saat dia berlatih saat itu. Dia adalah dokter peri kecil yang telah dianggap sebagai peri di hati banyak tentara bayaran kota Kingsan. Wanita baik hati yang murni itu, sekarang adalah pemimpin sekte dari sekte racun yang telah menyebabkan banyak orang merasakan ketakutan hanya dari mendengar namanya. Transformasi ekstrim semacam ini masih menyebabkan Xiao Yan merasa tidak percaya sekarang karena dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Tubuh cantik wanita berambut putih itu juga sedikit bergetar saat mendengar teriakan yang ditularkan dari mulut Xiao Yan. Mata abu-abu keunguannya berkedip sedikit. Tangan putih pucatnya segera mengusap noda darah di sudut mulutnya. Setelah itu, dia meletakkan darahnya di sisi mulutnya dan dengan hati-hati menyedot darah ke dalamnya. Matanya yang abu-abu keunguan berangsur-angsur memulihkan ketenangannya setelah dia melakukan semua ini. Dia menatap Xiao Yan sekali lagi dan berkata dengan lemah, "Aku bukanlah dokter peri kecil. Anda telah salah mengira saya untuk orang lain." Omong kosong. Mata Xiao Yan langsung melebar saat mendengar ini. Dia tanpa basa-basi mengeluarkan kutukan marah. Gadis berbaju putih, baik hati saat itu telah meninggalkan kesan yang sangat dalam. Selain itu, konstitusi yang tidak biasa dan kebutuhan untuk mengkonsumsi racun untuk terus bertahan hidup menyebabkan Xiao Yan kesulitan melupakannya. Karenanya, dia segera menjadi marah ketika mendengar kata-kata pihak lain. "Apa yang sedang kamu lakukan? Anda juga seseorang dari Kekaisaran Jiama, mengapa Anda masih ingin memulai perang ini?" Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kemarahan menari di matanya saat dia bertanya dengan suara rendah. Wanita berambut putih itu diam. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, "Dokter peri kecil yang kamu kenal sudah meninggal. Aku saat ini adalah pemimpin dari sekte racun, wanita racun langit." Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan asing saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang ekspresinya dingin dan acuh tak acuh sejak awal. Punggungnya saat itu mungkin menyadari kondisi di dalam tubuhnya, tetapi masih dengan keras kepala mempertahankan kebaikan itu. Dia telah membungkus dirinya dengan kuat dan tidak ingin orang lain terluka karena dia. Senyuman baik hati yang menyerbu hati orang-orang menyebabkan tak terhitung banyaknya orang tenggelam di dalamnya. Namun, hal yang agak memikat itu telah meninggalkannya. Apakah karena tubuh beracun yang menyedihkan? Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia berbicara. Transformasinya telah menyebabkan dia merasakan sakit di dalam hatinya. "Saya awalnya lahir dari kesengsaraan dan alasan saya untuk bertahan hidup adalah untuk menyebarkan penderitaan." Mata dokter peri kecil sedikit linglung saat dia melihat Xiao Yan yang marah. Dia tampaknya mengingat beberapa hal saat itu. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menjadi lebih hangat saat dia dengan lembut berkata, "Dulu, aku pernah bilang padamu bahwa cepat atau lambat aku akan berakhir seperti ini. Ini adalah takdir dari tubuh beracun yang menyedihkan. Ini telah terjadi selama beberapa generasi. Ini tidak seperti tidak ada obat untuk tubuh racun yang menyedihkan. Anda hanya membiarkan diri Anda jatuh." Xiao Yan menegur dengan marah dengan hati yang menyakitkan. "Selama ada yang menyentuh diriku yang sekarang, orang itu akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di depanku. Kamu tidak mengerti kejadian yang telah terjadi padaku beberapa tahun ini." Wajah dokter peri kecil menunjukkan kesepian. Setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama saat itu, dia juga berpikir bahwa dia akan mampu menekan apa yang disebut tubuh racun yang menyedihkan ini. Namun, kenyataannya sangat kejam. Dia tinggal di desa pegunungan kecil selama setahun setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Di sana, dia tinggal di rumah dua orang tua tanpa anak. Kedua orang tua itu melihat bahwa dia manis dan baik hati dan telah membujuknya untuk tinggal di desa pegunungan kecil.
Selain itu, mereka memandangnya seperti anak mereka sendiri dan orang-orang di desa memandangnya sebagai bagian dari keluarga. Dia sangat bahagia selama tahun itu. Dia, yang telah terlantar sejak dia masih muda, tidak pernah menikmati perasaan bahagia seperti ini yang menghangatkan area jauh di dalam hatinya dengan pengecualian persahabatan sejati yang tak terlupakan yang dia miliki dengan Xiao Yan di kota Kingshan. Dia sangat menghargai perasaan ini dan berulang kali bersumpah akan melindunginya. Namun, letusan, badan racun yang menyedihkan, menyebabkan semua ini berubah. Pertama, kedua orang tua itu, yang memandangnya sebagai putri mereka, sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di hadapannya karena mereka telah menyentuh tubuhnya. Meskipun kedua orang tua itu menatapnya dengan mata yang baik dan lembut sebelum mereka meninggal, mata inilah yang benar-benar menyebabkan jantungnya hancur berkeping-keping. Ada beberapa orang di desa yang meninggal dengan cara yang menyakitkan karena dia setelah kedua orang tua itu meninggal. Pada akhirnya, dia akhirnya menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi dengan mayat dua orang tua di depan mata penuh kebencian dan ketakutan dari orang-orang di desa. Dia mengubur mayat kedua orang tua itu dan berlutut di depan kuburan mereka sampai dia hampir pingsan. Pada saat dia bangun, rambutnya berubah warna menjadi seputih salju. Dia menyentuh rambut putihnya yang menyebabkan beberapa orang menjadi takut dan akhirnya mengerti bahwa dia adalah eksistensi kutukan yang akan membawa celaka bagi orang-orang di sekitarnya. Karena memang begitu, apa gunanya bersikap baik? Dia memperlakukan orang dengan baik hanya untuk melihat mereka sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di depannya. Apakah ini baik atau kejam? Setelah menyadari hal ini, kebaikan yang selalu ditunjukkan oleh dokter peri kecil terpaksa bersembunyi jauh di dalam hatinya. Orang yang dibebaskan adalah wanita racun langit yang dingin dan tanpa emosi. Dengan melihat ekspresi yang berubah dengan cepat di wajah dokter peri kecil, Xiao Yan menyadari bahwa cukup banyak hal telah terjadi padanya beberapa tahun ini. Peristiwa ini mungkin merupakan alasan transformasinya. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Hatinya juga tampak berantakan total. Dia tahu bahwa karena dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa menjalani kehidupan yang mulus. Tubuh racun yang menyedihkan, berulang kali akan menyiksanya serta orang-orang di sekitarnya. Grup. Suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba dipancarkan dari belakang Xiao Yan tepat saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk terkejut. Dia melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi pucat. Apa itu? Xiao Yan bertanya dengan heran saat dia buru-buru berbalik. Darahnya mengandung racun. Ekspresi menyakitkan melintas di wajah Medusa. Dia dengan cepat mengatupkan gigi peraknya dan memindahkan douki ke dalam tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan cairan beracun yang merusak bagian dalam tubuhnya. Wajah Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap dengan marah ke dokter peri kecil. Siapapun yang menyentuh tubuh racun yang menyedihkan, akan menjadi sial. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dokter peri kecil mengabaikan tatapan Xiao Yan saat dia berbicara. Mata sedingin es miliknya sedang menatap Medusa. Itu hanya cairan kecil yang beracun tapi kau ingin ratu ini menyerah? Ratu ini mampu mengambil nyawamu bahkan sebelum racunnya beraksi. Mata Medusa tiba-tiba menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap yang padat. Apakah kamu ingin datang dan mencoba? Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil juga mengeluarkan kilatan dingin saat dia berbicara tanpa mundur. Cukup. Xiao Yan segera meraung marah saat melihat kedua orang itu akan bertarung sekali lagi. Raungan Xiao Yan menyebabkan mereka berdua menjadi sedikit lebih tenang. Ketika dia melihat ini, dia mengangkat kepalanya ke dokter peri kecil dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, aku pernah memberitahumu di lembah kecil bahwa aku, Xiao Yan, akan tetap menjadi temanmu terlepas dari apakah kau mencapai tahap ini di masa depan." Kata-kata ini masih menjadi masalah sampai sekarang.
Aku sudah melupakan masalah itu saat itu. Mata dokter peri kecil berkilauan saat dia menjawab dengan dingin. Jika kamu lupa, kamu bisa datang dan menyerangku. Xiao Yan tersenyum dingin. Setelah itu, dia benar-benar berjalan menuju dokter peri kecil tanpa pertahanan apapun. Hati-hati! Medusa buru-buru berkata saat melihat tindakan Xiao Yan. Seluruh tubuh wanita itu dipenuhi dengan racun yang mematikan. Bahkan dia merasa agak merepotkan saat bersentuhan dengannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menunjukkan padanya bahwa tidak perlu khawatir. Langkah kakinya tidak berhenti sekalipun. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Matanya menunjukkan ekspresi berjuang. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan dokter peri kecil. Dia melihat wajah putih pucat di mana mata ungu keabu-abuannya tertunduk. Dia menghela nafas, kamu tidak lupa. Badan racun yang menyedihkan, bukanlah sesuatu yang tanpa obat. Anda tidak perlu putus asa. Betapa mudahnya mengatakannya. Sudut mulut dokter peri kecil menunjukkan tampilan yang tragis. Dia lebih jelas dari siapapun tentang betapa menakutkannya, tubuh racun yang menyedihkan, itu. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat ekspresinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh wajah putih pucat dokter peri kecil. Namun, yang terakhir berhati-hati dan dia buru-buru mundur beberapa langkah. Dia dengan tegas berteriak, apakah kamu ingin mati? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun tubuh racun yang menyedihkan mungkin tidak biasa, itu bukanlah sesuatu yang dapat membunuh siapapun yang diinginkannya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menyerah pada diri sendiri. Lagi pula, kau sudah bukan lagi gadis bodoh dari dulu, dan aku juga bukan lagi douse kecil saat itu yang terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan setelah dikejar oleh mercenary company kecil. Xiao Yan tersenyum. Kakinya terpeleset dan dia muncul di samping dokter peri kecil. Tangannya bergerak dan meraih tangan dokter peri kecil. Dokter peri kecil merasa cemas saat lengannya dicengkeram. Dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri saat dia dengan marah bertanya, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat tangannya. Saat ini, telapak tangannya sudah menjadi sangat hitam. Jantungnya bergerak dan Glazed Lotus Heart Flame segera melonjak keluar. Saat nyala api menyala, warna hitam pekat itu dengan cepat memudar. Dalam sekejap, tangannya pulih seperti sebelumnya. Dengan Glazed Lotus Heart Flame yang melindunginya, sebagian besar racun akan dimurnikan olehnya. Satu-satunya pengecualian adalah racun yang sangat mematikan dan tak tertandingi itu. Tangan Xiao Yan melambai ke arah dokter peri kecil yang agak tertegun. Wajahnya juga berangsur-angsur menjadi semakin serius saat dia perlahan berkata, jika kamu masih memperlakukanku sebagai temanmu, kamu harus berhenti terus melakukan kesalahan. Jika Anda seperti ini, Anda hanya akan meningkatkan kecepatan ledakan badan racun yang menyedihkan. Saat itu benar-benar meletus, tidak ada manusia atau binatang dalam radius 500 km yang akan selamat. Semuanya akan terlambat saat itu. Meskipun Anda dapat mengisolasi racun mematikan dari tubuh racun yang menyedihkan, pasti tidak mungkin untuk membatalkannya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan kepahitan. Dia juga telah menyelidiki sebanyak yang dia bisa selama beberapa tahun ini. Namun, dia tidak menemukan sedikitpun informasi tentang menyelesaikan badan racun yang menyedihkan. Tubuh racun yang menyedihkan lahir secara alami. Memang sangat sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan mengangguk. Dia mempelajari mata dokter peri kecil, yang telah kehilangan kilau mereka, dan berbicara dengan suara yang dalam, mungkin tidak mungkin untuk membatalkannya tetapi saya dapat membantu Anda sepenuhnya mengendalikannya.